konsep saya mulai dari apa yang ada. Itu dua. Apa yang ada itu ada dua. Yang pertama itu yang kita punya. Dan yang kedua masalah kita. Masalah kita itu yang kita punya. Betul atau betul? Punya sapi 11. Ini masalah atau tidak? Masalahnya satu Pak, harus cari pakan tiap hari. Masalahnya cari pakan tiap hari itu masalahnya satu. Pakannya itu tidak datang sendiri. Kalau tidak beli berarti bayar orang untuk cari. Berarti keluar uang enggak? Penghasilan dapat enggak? Belum tentu. Bapak Ibu pelihara sapi, gaji orang minimal 1 untuk cari rumput. Nah, konsep saya yang saya sebut dengan apa yang ada dan jangan mengada-ada. Nomor 1, jangan cari masalah baru. Nomor 2, ubah masalah menjadi berkah. Saya minta maaf Bapak Ibu. Gusti Allah ngasih masalah itu menunjukkan jalan bagi kita. Bapak Ibu itu bisa belok kalau ada masalah kan? Benar atau tidak? Coba ada mobil di jalan mogok, ini masalah atau tidak? Mau ditabrak. Apa yang harus dilakukan? Minggir kan? Nah, masalah kita itu menentukan arah kita. Karena itu yang kita punya. Terus seandainya saya punya A, B, C, D, masalah kita terbesar 1. Kita ini butuh hidup. Butuh survive. Sekarang saya tunjukkan. Gara-gara saya punya masalah, punya sapi 10. 11. Masih ingat semua ini. Masih melek. Gara-gara saya punya sapi 11. Saya harus bayar orang. Paling tidak anggap aja 50 hingga 100 ribu per hari. Kalau cuma 1 orang. Betul ya? Enak mana keluar uang atau dapat uang? Nah, di dalam konsep integrated farming Bapak Ibu, mengubah masalah menjadi berkah. Tadi saya ceritakan, kepengen umroh naik entok mudah atau susah? Ceritanya mudah. Belum dilakukan. Besok kalau 1 tahun ke depan dari Bapak Ibu yang kepengen yang muda-muda ini kepengen umroh, harus berani bilang ke tetangganya, saya beli 10 ekor entok dan ini saya pakai naik pergi umroh. Tidak mungkin terbang Pak. Nah, terus yang kedua, sekarang saya punya masalah 11 ekor sapi yang setiap hari harus saya kasih makan. Pakannya sapi kita buat rata-rata 30 hingga 40 kilo. Pak saya tanya, sapinya jenis apa? Merah ya, kalau sapi merah rata-rata 40 kilo. Karena sapi limusin itu kan besar, pakannya pasti banyak. Kalau sapi kecil pakannya pasti kecil. Itu hukum, jangan dilawan. Jadi kalau sapi merah pakannya 40 kilo. Berarti setiap hari butuh pakan 440 kilo. Betul ya? Kalau saya butuh pakan 440 kilo, cara tradisional Bapak Ibu, tanam rumput pakcong, tanam odot, tanam hijauan. Kalau tidak punya itu, cari tanah di lahan. Nah, saya tunjukkan di mana? Damen. Nah, damennya beli atau nyari, Pak? Nah, ngarit sendiri. Bayar enggak orangnya, Pak? Oh, enggak dihitung ya. Nah, dapat uang enggak, Pak, gara-gara ngarit damen, Pak? Dapat uang enggak? Loh, kok enggak dapat uang? Nah, sekarang kita harus cari. Damen, pakcong, odot, betul ya? Ngarit itu enggak dibayari. Betul atau tidak? Nah, enak mana? Ngarit dibayari atau ngarit enggak dibayari? Enggak dibayari. Bagaimana cara ngarit dibayari? Sama-sama tanam. Pakcong tanam enggak? Padi tanam enggak? Odot tanam enggak? Nah, sekarang cari tanaman yang bisa dibayari. Makanya saya buat konsep jagung muda atau jagung manis.
Boleh jagung manis, boleh jagung muda. Kalau ada beberapa merek tertentu bisa dipanen muda, bisa dipakai untuk pepes, bisa dipakai untuk apa itu bakwan gitu ya. Jagung muda atau jagung tua kalau bakwan? Laku enggak jagung muda? Laku. Itu rumus dulu. Saya butuh setiap hari 440 kilo pakan. Berarti seandainya batang jagung ini isinya 4 biji 1 kilo. Tebon. Sapi senang tua atau muda? Muda. Kenapa muda? Manis. Nah, berarti saya tanamnya jagung muda. Tujuan saya tanam jagung muda apa? Pakan sapi. Oke. Saya bertanam 4 biji untuk mencapai bobot 440 kilo, berarti butuh tanam berapa ini? 1760. Tidak mungkin hidup semua, betul atau tidak? Karena itu saya harus tanam minimal 2000, setuju ya? Kalau 2000, tanam jagung Madura kemarin jarak berapa? 10. Kalau jarak jagung manis 15. Kenapa kok harus 15? Daunnya lebih lebar. Betul atau tidak? 15 siksak. Sehingga jarak ke sini ada 7,5 cm. Lebarnya daun diameter itu cuma 3,5 cm. Sehingga apa? Ini ketutup rapat. Ini jagung ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Tujuannya apa? Rumput tidak tumbuh. Bapak Ibu kalau ngecek nanti di sebelah pondok itu ada jagung, itu jagung saya. Tapi kalau panen boleh. Itu 2 hari sekali 2 baris. Anak-anak pondok yang saya latih. Itu konsep 15 cm. Jaraknya. Besok boleh sambil lihat-lihat di foto ya. Jadi 1 meter ini ketemu berapa? 7 ditambah berapa? 6. Ketemu berapa? Saya hitung 10. Boleh ya? Oke, clear. Jadi setiap hari karena saya butuh tanam jagung 2000, butuh lahan berapa luas? Betul atau tidak? 200 apa? Meter persegi. Umur jagung berapa bulan? 3 bulan. Anggap aja kali 80 hari, kali jagung manis 80 hari. Oke lah saya kasih 3 bulan, 90 hari. Berarti tanah yang saya butuhkan butuh berapa? 1,8 hektar. Loh Pak, tanahnya dari mana? Nyewa. Kalau enggak punya tanah, tapi masnya tanahnya 30 hektar. Pertanyaannya kedua, nganggur enggak? Nganggur. Ini saya kasih tahu dari apa yang ada. Masalahnya kan 11 ekor sapi ini. Jangan mikir yang aneh-aneh. Jangan mikir ayam dulu Pak. Oh, sudah punya masalah, jangan tambah masalah. Selesaikan masalahmu dulu. Bukan pegadaian juga. Gara-gara saya punya masalah pelihara sapi, saya harus selesaikan masalah saya. Saya harus cari tanah 1,8 hektar untuk saya tanami jagung. Supaya apa? Masalah saya selesai dan saya dapat berkah. Saya tanam butuh 1,8. Bisa enggak Mas? Siap. Tanahnya 30 hektar Bapak Ibu. Tenang saja. Berarti jagung saya panen berapa per hari? Yang saya ariti tadi loh berapa batang? Ya enggak lah, 1000 anggap aja 1700 boleh? Sekarang saya mau tanya, kita jual berapa jagung manisnya? 1000. Kalau ini saya kasihkan 1000, pendapatan kita berapa? 1,7 juta. Pertanyaan saya Bapak Ibu, sapi 11 itu loh berapa nilainya? Anggap aja 220 juta. Seandainya harga satu sapi 20 juta. Kalau satu hari 1,7 juta,
kali 30 hari ketemu berapa? 1 bulan dapat berapa? Harga sapinya kalau kita bagi 50 juta ketemu berapa bulan? Anggap aja 5 bulan deh, karena yang lain modal, betul enggak? Sekarang pertanyaannya, kalau sudah punya penghasilan 1 hari 1,7 juta, sapinya berharga atau tidak? Kok tertawa toh Mas? Ingat baik-baik Bapak Ibu, masalah kita di belakangnya ada berkah. Jangan lari dari masalah. Saya senang kadang-kadang ada orang, Pak kok kurus hidupnya? Oh iya, karena saya selalu olahraga lari. Lari dari apa? Lari dari masalah. Mental inilah yang Bapak Ibu seringkali petani tidak punya. Betul atau tidak? Punya masalah rugi ya didepi, rugi aja ya, kapan bangkitnya? Alasannya, kenapa tidak mau tanam jagung? Loh Pak, tanam jagung nanti kan ya biaya lagi. Tanam odot, tanam rumput gajah, tanam apapun itu juga biaya. Betul atau betul? Kalau begini ceritanya, kira-kira berarti sapi ini jadi sumber masalah atau sumber berkah kalau begini? Nanti dilus-lus sapinya, untung saya dulu punya sapi. Betul atau tidak? Gara-gara saya punya masalah, saya terpaksa tanam jagung. Gara-gara saya tanam jagung, terpaksa saya punya gaji, punya penghasilan. Penghasilan saya lumayan 50 juta per bulan. Seandainya buat gaji orang yang kerja dan sebagainya dipotong 20 juta, masih terima 30 juta per bulan. Untungnya sapi ini besok kalau dijual cuma 2 juta. Berarti untungnya setahun cuma 20 juta. Enak mana untung 20 juta atau untung 50 juta per bulan? Kok tertawa semua ini? Saya senang wajah-wajah yang bahagia ini, tersadarkan ini dia. Apapun masalahnya Bapak Ibu, di belakang masalah ada berkah. Setuju atau tidak? Oke, kita selesai dulu malam hari ini. Besok kita akan memijit ya Bapak Ibu ya. Tolong kalau yang pakai sarung tapi pakai celana pendek juga ya. Jadi tolong besok jangan terlalu terlambat karena waktu pijat ini lama. Jadi besok kita bahas. Yang aqua farming besok Pak ya. Yang aqua farming ini saudara dari Merauke ini. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk malam hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.